kita ke segmen Cerita Lila. Cerita Lila. Oke, kali ini kita mau ngebahas. Tapi ini biasanya kita kan sekampung ya, sekampung gitu. Ya, ini kita kali ini berempat. Biasanya kita rame-rame ya. Karena rame-rame pusing, jadi berempat aja, moga-moga berbobot ya. Apa sih dikit-dikit ketawa nih. Ayo berbobot tolong. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Kenalan mulu. Ya, ini Dila. Ini Dila. Ini siapa? Fajri. Oke. Ini Sukma. Sama. Yeah. Oke. Oke. Lanjut sama. Kita mau ngebahas yang lagi viral. Iya. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Seorang wanita lah ya, sesosok wanita. Kita akan membahas kita sendiri. Oke. Wanita kan. Sesosok wanita yang perilakunya bikin satu Indonesia tercengang ya. Kenapa dia si Kenapa wanita ya? ini? Jadi seorang wanita yang memperagakan hal yang nggak seharusnya diperagakan oleh dia gitu. Kayak gitu. Berbau-bau sensual gitu ya. Bilangnya pemersatu bangsa. Ya kan? Ya. Tapi aksi melihatnya itu penghancur peradaban gitu. Oke. Apalagi Fajri, menurut kamu dia bermasalah kenapa? Dia bermasalah karena ya gitu, dia berperilaku kayak gitu, tapi dia tidak merasa bersalah. Begitu ya tuh kenapa? Dia melakukan perilaku yang Begitu. sebenarnya biasa ya, makan es krim tuh biasa gitu ya. Tapi itu diperagain di posisi yang sensual gitunya, itu ya sih Yang sensual bukan tidak sensual kan? yang sensual ya gitu. Terus mana lagi dia kan pakai kerudung tuh, kerudungnya jadi disenggol-senggol juga. Udah buka aja kerudungnya. Terus kalau yang nggak di kerudung boleh gitu ngelakuin kayak gitu. Yang nggak boleh lah. Tetap saja tidak boleh kan. Dan ngomong-ngomong tentang es krim nih, aku pernah. Ntar lu. Oh iya, oke. Bukan cuma es krim kan, permasalahan awalnya karena dia ini kan. Dia pakai kerudung tapi nggak yang sesuai sama esensi kerudungnya itu loh. Kan orang pakai kerudung buat tutupin gitu kan, dia malah nutup sekaligus buka. Apa sih ini orang maunya apa sih? Jadi seperti kehilangan krisis identitasnya sendiri gitu. Identitasnya kan harusnya dengan dia memakai hijab gitu. Dia tuh udah tahu fungsinya hijab tuh seperti apa. Cuman karena lagi-lagi referensi yang dia lihat tuh ternyata berbeda dan salah gitu. Yang aku tahu juga ya, menurut aku, ya, dia itu pakai hijab gara-gara disuruh orang tuanya supaya foto-foto dia atau video-video dia tuh nggak pakai bikini gitu. Nah, orang tuanya tuh menyuruh dia dalam hal kebaikan, tapi nggak mengutarakan loh esensi tentang hijab tuh apa ke dia gitu. Cuma yang kayak kita tahu ya, di Indonesia itu ngajarin cuma how sama what-nya doang, tapi why-nya enggak gitu. Mungkin dia mematuhi perintah mematuhi perintah ibunya, tapi di sisi lain tuh dia nggak punya maklumat tentang kenapa sih harus pakai hijab gitu. Sehingga yang tadi referensi dia tuh ngambil di orang-orang yang menurut dia tuh, ih gila ini orang bagus banget ya, cool banget menurut dia gitu. Sehingga dia ngikutin apa yang jadi role model dia gitu. Itu sih Esensi hijab apa ini sebenarnya? menutup. Iya gak sih? Menutup aurat. Iya. Kan kita jadi perempuan yang baik. Kita kan perempuan, terus punya marwah kan. Marwah apa, Jeri? Apa ya? Aduh, belum sampai sana. Gagal. Marwah, apa ya marwah? Merasa gagal nih saya nih. Ini kali kayak apa ya, hal-hal yang menarik dari diri wanita itu sendiri. Bukan. Marwah tuh, siapa Marwah? Kehormatan. Bentar lagi 17 Agustus. Iya. Jadi hormat yang benar. Di pipi salah loh, di strap.
Ya kehormatan kan aku juga pernah dengar kalau kehormatannya wanita itu ada di malunya kan. Kalau misalnya dia nggak ada malu, jadi dia melakukan sesuatu hal tuh sesuka hati dia gitu loh. Yang mana nggak pikir-pikir lagi, yang penting puas aja dengan apa yang dia lakuin gitu. Nggak mandang lagi salah atau benar gitu. Itu sih. Terus yang aku notice kan kata Musibah nih syarat kita melakukan suatu amal tuh ada 2, itu niat dan ilmu. Niat dan kakak jadi kayak gitu, kenapa sih aku salah terus? Ada 2, niat dan ilmunya benar gitu ya. Ilmunya benar. Caranya untuk tahu caranya kita juga ada ilmunya. Hilang lagi Ya itulah. capek. Nah dia tuh niatnya udah bener ya di kerudung gitu, tapi dia gak dapet ilmunya di kerudung tuh harusnya kayak gimana gitu. Terus dikasih tahu ada di podcast gitu ya, di podcast salah satu konten kreator dikasih dia udah sentil tuh, tapi dia ngomongnya kayak percaya diri gitu. Enggak kok, ini baju aku biasa aja kok gitu. Harusnya dia sadar kalau misalkan dia emang bener-bener mau berhijab, oh ternyata hijab aku salah ya gitu. Tapi dia malah menyalahnya, enggak kok ini biasa aja gitu. Berarti emang Menurutku biasa aja. Menurutku menurutku gitu ya. padahal kak harusnya Menurut Allah. Iya. Iya, jadi kalau ini kan sebenarnya dia bukan baru-baru ini yang munculnya ya. Udah dari lama gitu loh, dan orang-orang nggak sedikit yang kayak lu daripada kayak gitu mending buka aja hijabnya gitu. Orang-orang sadar kalau misalnya dia tuh nisain agama gitu. Tapi nggak tahu ya, mungkin ya perempuan-perempuan nggak tahu udah banyak yang ngomongin soal ini apa enggak gitu ya. Tapi kan pasti orang-orang pemuka agama gitu pasti resah ya sama ini ya. Cuma takutnya nggak banyak perempuan yang ngomongin ini tuh kayak bener-bener dianggap serius, karena takutnya woman gak super woman gitu. Ya kan, karena dia juga perempuan gitu loh. Kita kan sama-sama perempuan, harusnya ngertiin lah ya. Ya maksudnya kita kan di sini bukan ngebenci orangnya ya, ngebenci apa yang dia lakuin gitu, karena dia salah ya kita ngebenerin gitu. Ya kita juga nggak bisa ngebenerin yang netizen omongin juga gitu, lepas aja lah hijabnya daripada kayak begitu gitu. Ya yang kita belajar kan ya kerudung, akhlak ya akhlak gitu kan, beda kan, hal yang beda gitu. Tapi ya gitulah, maksudnya dianya juga bebel gitu kan, batu kayak menurutku aja. Padahal seharusnya kalau misalnya kita emang bener-bener niat belajar dan pakai kerudung itu buat ibadah gitu ya, sarana ibadah, bukan cuma sekedar aksesoris kayak nempel kayak jaket doang gitu loh, kayak luaran gitu. Seharusnya kan kita nyari tahu ya, ini nih kerudung nih fungsinya buat apa sih gitu. Buat tutup aurat, kita tahu pertama buat tutup aurat. Tapi nutup auratnya kayak gimana dulu gitu kan? Udah bener belum nih? Apakah rambutnya masih kelihatan? Apakah ini malah di atasnya ditutupin, bawahnya malah kebuka-buka gitu kan, kayak makin kesini juga muslimah kerudung esensinya kayak buat nutupin rambut doang gitu. Kayak ininya kayak anduk kalau habis mandi gitu kan, ngeringin rambut dikul gitu doang gitu. Padahal kan yang sesuai sama Islam tuh nggak kayak gitu. Ya emang betul. Aku juga pernah dengar ya. Aku lagi nih. Itu loh, kalau misalnya tadi kan aku dengar ceramahnya, nanti gede banget. Ceramahnya Ustadz tadi Hidayat kan, kalau misalnya ada yang nanya nih, di era sekarang tuh banyak banget hal-hal yang mana bisa jadi kita keikutan dengan hal tersebut gitu. Kurang lebih kayak gitu ya bahasanya. Ustadz tadi Hidayat bilang kalau misalnya tipsnya apa, kita cari teman-teman yang sefrekuensi gitu sama kita, cari circle lah, intinya cari circle. Terus abis itu ini sih ada satu omongan di mana para ulama bilang kalau misalnya kita mau melakukan suatu penyimpangan, bayangin kalau seketika kita mati gitu. Pas ngelakuin itu tuh seketika mati. Gimana tuh kalau kita ngelakuin hal tersebut, tiba-tiba Allah ambil nyawa kita, tiba-tiba. Terus pas kita
melek lagi udah ada di mana ini. Kayak gitu kan. Itu jadi pengingat gitu loh buat kita, dimana melakukan hal itu ada konsekuensinya, resikonya gitu. Ada orang kan bilang gini, katanya masih muda, kayak masih muda tuh bisa loh poya-poya kayak YOLO gitulah. Padahal kalau misalnya masa mudanya emang gak mengkiri, kayak sih kalau orang misalnya masa mudanya jelek terus habis itu masa tuanya berubah, kan gak dilihat dari masa lalunya kan, tapi kan ada kenangan-kenangan masa lalu yang bisa jadi bumerang dia untuk nambah dosa dia nanti di itu loh di masa tuanya gitu. Misalnya ada si A nih, dulu tuh dia berpikiran bahwa masa mudanya itu ya udahlah seneng-seneng dulu masih muda, nanti tuanya baru taubat. Pas dia udah pas masih muda dia pakaiannya minim, terus habis itu memperlihatkan yang gak perlu dilihatkan oleh muslimah gitu. Sampai akhirnya pas dia udah tua, terus habis itu udah berhijab, kan kalau di media sosial kan semua kerekam ya, bisa dicari-cari lagi gitu loh. Bisa jadi ya jejak digital. Bisa jadi tuh itu nanti jadi amal jariah dia, tapi dosa. Oh iya ya. Ya, dosa jariahnya dia gitu. Aku baru mikir, iya ya kalau misalnya jadi dosa jariah kan kita udah tobat nih, tiba-tiba orang kayak gitu ya, kalau nggak ada yang nggak suka sama kita terus nyebarin hal-hal yang buruk ke kita kan kayak parah banget sih. Melek-melek udah ketemu muka nakir. Tapi kalau menurut aku ya, dengan adanya fenomena ini tuh aku takut banget jadi pembenaran oleh kaum-kaum mendang-mending yang tadi Kak Sukma bilang, mending lepas aja hijabnya gitu. Atau misalnya ada adik aku atau saudara aku gitu belum berhijab, tapi nanti jadi pembenaran gitu, dia juga berhijab, kelakuannya gak benar. Mending gue yang gak berhijab tapi akhlaknya bener gitu ya. Nah itu gimana tuh? Harus gimana? Tanyakan pada anak-anak pas yang belum maksudnya yang akalnya belum sempurna gitu ya, mikir itu, lihat yang kayak gitu aja udah jadi hal biasa bagi mereka, mungkin kayak di TikTok, di IG kayak gitu ya. Kasihan banget. Apalagi kan itu maksudnya dia nyebutin di situ standarnya, aku ngeliat kok orang Turki pakaiannya kayak aku gitu. Menurut aku sih biasa aja, lagi-lagi ya menurut aku gitu. Karena dasarnya tuh nafsunya dia gitu, kemauannya dia, pengetahuannya dia yang udah sampai situ aja gitu. Padahal kan maksudnya pandang anak mah ya dia nggak bodoh-bodoh amat lah gitu, nggak mungkin nggak tahu banget gitu loh ya. Gak kayak zaman sekarang tuh hampir nggak mungkin gak sih orang tuh nggak tahu kalau misalnya kerudung tuh yang benar kayak gimana gitu. Kalau misalnya diri tuh diliputi dengan hawa nafsu, kayak mengikuti hawa nafsu nggak ada habisnya gitu loh. Dia kayak mengikuti, mungkin ya umurnya masih muda, terus mau eksistensinya tuh kebuka gitu kan. Kita punya Goriza Bako gitu, Bako. Yang mana pengen dilihat orang-orang kan, body goals nih kayak gitu-gitu kan. Kan stereotype sekarang tuh badannya ideal tuh yang mirip gitar Spanyol. Iya kayak gitu-gitu kan. Jadi tuh ya aku menunjuki diriku gitu, pengen dikenal sama dunia gitu. Sebenarnya kalau seperti itu sih salah ya. Kira seperti itu ya bener. Salah ya. Karena kalau mau nunjukin eksistensi kita tuh ya bisa banget gitu, di lain hal kebaikan gitu, jangan keburukan kan, bisa kan ya. Ya kayak selama contohnya kayak Fajri teman imanmu. Terus yang nge-trigger dia pengen viral gitu, mungkin juga dia pengen nyari duit kan. Dia dapat duit dari itu gitu. Ya itu kan maksudnya yang tadi ya, ini faktor viral gitu ya. Kan orang sekarang pertama ya tadi eksistensi, terus ya abis itu viral, ya orang mau dapat untung gitu dari situ. Kayak apa namanya, gue mau beda deh gitu. Mungkin awalnya dia bukan berniat untuk beda gitu ya, tapi kan
ya karena dia emang beneran beda. Jadinya viral gitu. Tapi kan maksudnya ya itu balik ke marwahnya perempuan gitu loh. Dan dia nggak cuma ngejelekin perempuan loh, tapi agamanya dia gitu. Bahkan orang non muslim aja sampai kayak yang komen-komen, gue orang non muslim aja malu ngeliat dia gitu. Kayak gitu loh. Apa namanya, jadi image Islam gitu loh yang jelek. Bukan cuma dirinya doang. Dan kita kan berkali-kali yang ngomongin orang tua gitu. Pertama kali aku lihat dia tuh kayak, ya Allah, orang tuanya tuh kasihan gitu. Orang tuanya tuh gimana sih gitu. Itu kan maksudnya dia ya tadi awal bagus gitu. Mau pakai hijab karena disuruh orang tuanya, itu bagus ya, birrul walidain gitu. Tapi ya lagi-lagi itu ya namanya beratnya jadi orang tua gitu, nggak yang nyuruh anaknya aja gitu, seharusnya harus punya ilmunya gitu. Makanya ya itu berat jadi orang tua, tapi bukan berarti harus child free. Ngambil anak child free kan anaknya gratis. Terus ngomong-ngomong tentang dia ya, aku dengar di podcastnya dia sama Adela gitu ya. Terus dia bilang kalau kenapa sih orang-orang pada ngomentarin dia, pakai kerudung, dia kan nge-gym ya, terus pakai kerudung nge-gym terus pakainya kayak gitu. Terus dia bilang kenapa orang-orang lain aja tuh nggak dikomenin gitu mengenai pakaian seksi gitu. Yang kenapa nge-gym dia juga banyak kan, iya yang kayak nge-gym gitu. juga banyak, tapi kenapa dia gitu yang dikomen gitu. Menurut aku lagi nih itu itu loh, kalau kita pikir-pikir ya, kalau aku pikir-pikir nih, kita tuh kadang melihat, kalau misalnya kita bercermin dari diri kita ya, kayak tadi orang bilang kayak lebih mending yang gak berhijab gitu, tapi ganti pola pikir kita gitu loh. Pola pikir kita di mana kalau misalnya kan kalau kita melakukan kebaikan ke orang lain kan jangan dilihat, kalau dalam Islam ya, melakukan kebaikan sama orang lain kan jangan dilihat kebaikan kita ke orang lain kan, tapi kebaikan orang lain itu kita lihat gitu. Paham gak sih? Iya, kayak gitu. Terus kalau kita ganti pola pikir kita sama seperti itu, kalau misalnya kita ada dikomenin tentang sesuatu hal yang buruk, terus kita bercermin, oh apakah yang aku lakuin itu salah gitu ya. Terus habis itu ganti pola pikir, oh iya ternyata yang aku lakuin itu salah, dan aku tuh jangan ngelihat orang sekitar tapi diri kita dulu dong. Oh emang ada salahnya nih di aku, bukan orang lainnya gitu. Jadi jangan, kalau melakukan kesalahan tuh jangan lihat ke orang lain gitu, ngeliat ke diri kita gitu. Paham gak sih? Ya kayak gitulah. Bercermin Ya, harus bercermin. intinya kayak ikut-ikutan gitu kan. Dia aja kayak gitu nggak disalahin, berarti gue nggak apa-apa dong gitu kan. Karena udah ada contoh salah duluan, ya udah ikutin ini yang salah gitu. Dan kayak gitu sih. Itu dampaknya gede, soalnya di-upload gitu di TikTok. Iya. Mungkin orang-orang yang nge-gym banyak yang pakai kayak gitu ya, tapi ya mereka udah di-keep sendiri gitu. Itu kan di-upload dan seksinya kelewatan. Menurut aku enggak ada, yang gym tuh banyak yang kayak gitu, tapi enggak sesensual itu loh gerakannya. Kayak ininya maaf seperti itu. Mungkin maksudnya ya aku nggak banyak, beberapa gitu ngelihat muslimah yang juga dia nge-gym dan di-upload gitu. Cuma kan ya mungkin ada faktor lainnya gitu loh. Pertama ya kalau dia kan bilang aku nge-gym, ada juga yang lain nge-gym nggak dikomentarin apa-apa, sama-sama di-upload, tapi dia tuh punya faktor lain kayak ya bikin video yang nyeleneh kayak gitu kan. Dianya juga cantik, orang juga tertarik gitu loh. Ya jadinya ya itulah maksudnya. Orang-orang kok nggak dikomentarin, aku dikomentarin gitu loh. Kadang ada juga nih yang suka komentar pembelaan diri gitu ya. Itu mah dia aja yang nggak bisa ngatur pandangannya gitu kan. Tapi padahal ya harusnya ya kita dulu yang teratur gitu kan. Kita dulu yang teratur, baru orang juga bakal teratur ngeliat kita gitu. Jadi nggak bisa dibenarkan juga gitu. Iya, karena orang, maksudnya kita nggak mau diapa-apain sama orang, tapi kita ngundang anjing. Ini feminis pasti nggak suka ini bahasan ini. Maksudnya, tapi kan kalau misalnya dalam syariat gitu ya,
ya kita ngelakuin aja apa yang Allah perintahin gitu kan. Ntar gimana reaksi orang-orang tuh udah bukan ranah kita gitu loh, udah terserah Allah gitu. Dan kita udah berlepas tangan gitu kan, udah nggak ada dosa gitu kalau misalnya kita diapa-apain pun gitu, udah lepas lah gitu intinya. Cuma ini ya jadi permasalahan, ya lu nya harusnya jaga pandangan. Ini kan sosial media gue lah. Masuk explore gue masalahnya. Di mana-mana ada buka IG, ada buka TikTok, ada. Iya bener. Gimana ya gitu. Terus ini juga maksudnya tadi kan harusnya lu yang jaga pandangan. Kan orang selain gak boleh berbuat dosa, gini, kita nggak boleh berbuat dosa, tapi kita juga nggak boleh bikin orang berdosa karena kita. Iya. Gitu. Kadang orang ngambil yang poin pertama, keduanya enggak. Iya, kita nggak ngontrol diri kita tuh biar orang lain tuh nggak berdosa karena kita gitu. Iya, itu. apalagi kan kontennya dia kan menjurus ke sana ya. Dimana yang kita tahu kalau kalian baca WBS, pria sama wanita kan berbeda ya. Dan pria itu kebanyakan tuh pikirannya tentang seksual gitu loh. Yang mana kalau ya zaman sekarang kan imannya tuh nggak seperti zaman-zaman dulu ya. Kalau udah di-push banget tuh, lama-lama tuh laki-laki kan kayak ngeliat gitu loh, ngeliat kontennya tergiur gitu. Sampai halnya dia buat sesuatu hal yang ya kayak gitu gitu loh. Kan buat dia jadi tambah dosa gitu. Ya berarti tanggapan kita terkait dengan fenomena-fenomena yang sedang viral itu pastinya meresahkan banget kan ya, apalagi dia bawa-bawa identitas kita gitu yang sama-sama berkerudung gitu. Sedih banget sih intinya. Aku sih sama mbaknya ya pesan ya Mbak, tolong ya Mbak, aku biar Mbak halus gimana sih ngomongnya, tolong ya Mbak, aku nggak mau menjudge Mbak, mungkin Mbak emang nggak tahu gitu. Yang penting Mbak ada komentar-komentar orang yang ya udah lepas hijab aja Mbak, please jangan lepas hijab ya, karena Mbak juga kan bilang kalau misalnya akan memperbaiki diri gitu suatu hari nanti. Kita doakan gitu ya. Setelah kejadian ini tuh bisa memperbaiki diri lagi gitu. Bisa pola pikirnya tuh lebih dibenahi lagi, lebih baik lagi gitu. Ya kita doakan Doa ya. yang terbaik buat Aku mau nambahin satu lagi. Aku teringat kata-kata ini. Kalau misalkan kita tahu kita salah gitu ya, berdosa, ingat lagi surga tuh isinya tuh orang-orang dosa yang bertobat. Jadi selama kita hidup masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bertobat. Ya insya Allah Mbak juga mungkin semoga aja bisa jadi lebih baik gitu ya Mbak di kerudungnya. Teman imanmu 2023. Itu apa? Pesan buat kita semua gitu ya. Maksudnya orang tuh sekarang mungkin gak tau ya. Kalau angkatan 90-an gitu. Kayak tingkat narsistiknya tuh di tengah-tengah gitu. Tapi anak zaman sekarang nih ya 2000-an kayak gitu, terus di bawahnya kayak tingkat narsisnya tuh sangat tinggi gitu. Mungkin itu juga kayak kalau misalnya ditanya cita-cita sekarang, kamu cita-cita mau jadi apa? Mau jadi YouTuber. Iya gitu betul. Kan. Karena faktor viral gitu loh. Tapi terkait viral, apa namanya? Kita tuh harusnya mikirnya bukan yang penting viral gitu. Harus viralin yang penting. Gitu. Viralin yang penting. Iya, karena kita seorang muslim kan. Semuanya ibadah. Ya itu. Iya, semuanya ibadah ya. Bukan cuma sholat doang, tapi aktivitas kita yang lain juga kalau diniatkan karena Allah dan caranya betul, jadi ibadah gitu. Yang berhijab yang baik itu gimana sih Kak? Ini kakak tahu semua ilmu-ilmu tentang hijab tuh dari mana sih teman-teman? Iya tuh gimana ya? Gimana teman imanmu? Jadi Tadi ya nemu ini. Nah, salah satu sumber nih teman-teman kalau misalnya mau tahu tentang hijab, boleh baca bukunya Ustaz Felix Yao, Yuk Berhijab. Masya Allah. Kasihan nih Nah, dia itu di habis sini jatuh. insya Allah lengkap. Secara singkat, lengkap, visualnya bagus dan lain-lain. Karena
ya mungkin kita juga salah satunya gitu ya. Kenapa sih dulu pertama kali berhijab gitu ya? Disuruh orang tua mungkin gitu. Bener banget itu bener banget. Atau mungkin juga ada yang emang dulu sekolahnya agama gitu ya. Tahu dalil kalau misalnya perempuan keluar rumah itu suaminya sama abangnya atau bapaknya gitu. Kelihatan aja satu helai rambutnya dia keluar rumah bakal masuk neraka gitu kan. Tapi kan maksudnya kita mau jadi muslim gak yang stuck di situ doang kan pengetahuannya. Ya itu maksudnya belajarnya tuh di sini gitu loh. Belajar. Kayak ya ini Kata-katanya apa Kak? apa namanya? Secara singkatnya lah gitu. Ya kalau misalnya mau lengkapnya lagi ya ngaji gitu. Kirain beli buku ini. Beli buku ini. Oke. Nah tadi tuh ada ini kalimat di sini. Terkait perempuan dan aurat gitu. Bila pada masa lalu wanita direndahkan secara terpaksa, saat ini wanita rela untuk direndahkan, menghinakan diri sendiri demi sekeping emas atau segepok dolar dengan badan mereka sebagai modal. Oke, gitu ya teman-teman terkait dengan cerita Lila hari ini. Semoga ada yang bisa diambil ya ini pembelajarannya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu di cerita Lila selanjutnya. Bye bye.